Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Bandung. Saat ini saya sedang berjalan menuju ke arah stasiun Bandung karena pagi ini saya akan naik kereta api Raja Selatan, yaitu kereta api Argo Wilis. Sebelumnya saya pernah naik kereta api Argo Wilis dari Bandung ini menuju Yogyakarta saja. Tapi sekarang saya akan naik kereta api Argo Wilis yang sudah mengalami percepatan waktu tempuh full trip dari Bandung sampai Surabaya dengan estimasi waktu kurang dari 10 jam. Seperti apa perjalanannya? Ikuti terus perjalanan saya naik kereta api Argo Wilis. Di stasiun Bandung ini untuk kereta api antar kota keberangkatan pagi itu sepertinya cukup banyak teman-teman. Setahu saya mungkin ada beberapa jadwal dari Argo Parahyangan yang berangkat jam-jam segini juga. Terus untuk ke arah timurnya setahu saya hanya ada 2 kereta api Lodaya tujuan akhir Solo Balapan dan juga kereta api Argo Wilis tujuan akhir Surabaya Gubeng. Ini saya masih menunggu di ruang tunggu lobi utama stasiun Bandung di pintu utara. Karena kereta api Argo Wilis keberangkatannya nanti pukul 8:15 teman-teman. Sekarang pukul 7:03. Sebentar lagi ada kereta api Lodaya yang akan berangkat pukul 7:05. 2 menit lagi. Oke teman-teman, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar. Dan saat ini saya sedang naik ke Skybridge untuk bergerak menuju kereta api Argo Wilis. Katanya kereta api Argo Wilis sudah disiapkan di jalur 6. Jadi untuk alur penumpang naik di stasiun Bandung itu sekarang sudah menggunakan Skybridge semua teman-teman. Dan itu butuh waktu ya untuk perpindahan kita setelah boarding menuju ke keretanya. Jadi saya harap sih untuk kalian yang akan naik kereta api antar kota di stasiun Bandung itu harus menyiapkan waktu yang cukup lah kira-kira untuk perpindahannya setelah boarding ke kereta yang sudah tersedia di jalur 6, 5, 4, atau 3 untuk menggunakan Skybridge ini. Oke, di perjalanan pagi ini naik kereta api Argo Wilis saya berada di eksekutif 6 seat 1C. Ini single seatnya nggak tahu berada di depan atau di belakang. Semoga sih di belakang ya. Dan ini kereta makannya terletak di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5. Dan ini hampir seluruh rangkaiannya sudah menggunakan stiker perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Di sini tulisannya Dirgahayu Republik Indonesia, #KAI untuk Indonesia. Ini mantep banget sih desain stikernya. Di sini ada siluet gambar kepulauan Indonesia. Tulisannya ada logo 77 tahun pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. Mantap. Lagi apa sih teman-teman, berharap dapat single seat yang paling belakang, nggak taunya dapat single seat paling depan. Nggak enaknya kalau single seat paling depan itu dia langsung menghadap tembok teman-teman, tidak dapat footrest. Aduh ya wis rapopo. Nah tadi saya lihat kereta api Argo Wilisnya belum dirangkaikan dengan lokomotifnya teman-teman. Sekarang saya sedang bergerak ke depan untuk melihat langsiran dari lokomotifnya menggandeng di rangkaian kereta api Argo Wilis. Yuk kita lihat lokomotifnya berapa. Ini saya lihat eksekutif 1 itu yang paling depannya nomor 13. Sama tadi saya lihat juga eksekutif 2 yang paling depan nomor 13. Jadi ciri-cirinya untuk menandakan bahwa yang paling depan itu adalah nomor 13. Ini ada jendela toilet teman-teman. Jadi yang paling dekat dengan toilet itu adalah nomor kursi 13. Ya nggak apa-apalah. Ini selain di jalur 6 kereta api Argo Wilis, ada juga keberangkatan pagi dari stasiun Bandung. Ini kereta api Argo Parahyangan tujuan Gambir. Yang ini kereta api Argo Parahyangannya kelasnya full eksekutif karena menggunakan idel dari rangkaian kereta api Turangga.
lokomotif sudah menggandeng sempurna di rangkaian kereta api Argo Wilis. Dan ternyata lokomotifnya CC 20698 depo Induk Bandung setahu saya. Ini stikernya spesial juga teman-teman, menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, stiker merah juga. Jadi kompakan nih, rangkaian stiker merah, lokomotif stiker merah, gokil. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Ini seru banget sih, banyak orang mengabadikan lokomotif dari kereta api Argo Wilis ini karena keberangkatan hari ini merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, teman-teman. Saya berangkat pada tanggal 17 Agustus 2022. Logonya juga spesial, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, ada benderanya, ada logo 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sepertinya bakal menjadi perjalanan yang sangat berkesan banget sih. Logonya merah, rangkaiannya juga merah, spesial menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap jiwa. Nah, trip ini juga saya bertemu dengan beberapa subscriber nih. Halo Mas, siapa namanya? Titan. Titan. Ya, Oke. Daob 9. Daob 9. Full trip berarti ya? Full trip. Mantap jiwa. Nah, di perjalanan saya naik kereta api Argo Wilis ini, saya mendapat nomor sarana K1011887. K1 ini menandakan bahwa kereta ini kelas 1, artinya kelas eksekutif. 0 ini menandakan bahwa kereta ini tidak memiliki penggerak, artinya butuh digerakkan oleh lokomotif. 18 ini adalah tahun produksi atau mulai dinasnya, tahun 2018. 87 ini adalah nomor seri untuk tahun produksi atau tahun mulai dinas dari kereta ini. BD adalah cap untuk depo kereta Bandung yang merawat rangkaian kereta api Argo Wilis ini. Nah, yang baru tiba ini adalah kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Bandung. Ini pas banget ya, Mutiara Selatan baru datang dari Surabaya, Argo Wilis akan persiapan berangkat menuju Surabaya. Gokil sih. Oke, kereta api Argo Wilis sudah berangkat dari stasiun Bandung dan saya akan menempuh perjalanan sejauh 700 km dalam waktu 9 jam 55 menit. Ini menurut saya luar biasa cepat banget sih. 700 km sejauh itu ditempuh dalam waktu 10 jam kurang 5 menit. Apakah nanti akan tepat waktu tiba di stasiun Surabaya Gubeng? Well, let's see. Untuk perjalanan kereta api Argo Wilis kali ini penumpangnya cukup ramai teman-teman, karena ini juga tanggal merah ya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan biasanya sih suka ada perayaan upacara di atas kereta ya biasanya sih. Tapi ya kita lihat aja nanti. Untuk kabin di ekonomi 6 sendiri yang ngisi ini cukup banyak, belum full seat sih, tapi kondisinya sudah ramai oleh penumpang. Untuk kereta api Argo Wilis ini setelah dari Bandung itu tidak berhenti di stasiun Kiara Condong teman-teman. Mungkin kalian yang terbiasa naik kereta api Lodaya, Mutiara Selatan atau Malabar yang naiknya dari stasiun Kiara Condong ingin naik kereta api Argo Wilis ini, itu ya harus ke stasiun Bandung Hall teman-teman. Tidak bisa naik dari stasiun Kiara Condong karena di stasiun tersebut kereta api Argo Wilis akan berjalan langsung. Sama juga seperti kereta api Turangga karena dua-duanya merupakan kelas full eksekutif. Gak enaknya naik kereta eksekutif stainless steel di kursi single seat itu jendelanya ada kaca filmnya teman-teman, jadi view keluarnya agak gelap. Beda seperti kursi-kursi yang belakang tuh ada tirai, jadi kacanya tuh jernih, tidak ada kaca filmnya. Ini agak gelap sih. Di perjalanan kali ini spesial banget nih. Saya beruntung mendapatkan tarif promo yang dikeluarkan dari KAI dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-77, yaitu seharga Rp170.000 untuk kelas eksekutif. Wow, terima kasih promonya KAI. Worth it banget nih. Hehe.
kereta api Argo Wilisnya setelah berangkat dari stasiun Bandung ternyata nggak digeber sekencang itu teman-teman, karena setahu saya di jalur ini tuh belum diizinkan lari sampai 120 km per jam ya. Sebagai informasi, kereta api Argo Wilis ini salah satu kereta unggulan yang bisa dipacu sampai 120 km per jam hanya di petak-petak tertentu ya. Kalau di petak jalur selatan Daob 2 ini tuh setahu saya belum ada yang bisa lari sampai 120 km per jam karena belum diizinkan. Mungkin karena lintasannya yang kontur tanahnya itu naik turun atau tanahnya labil ya, saya kurang hafal soal itu ya. Makanya karena keretanya belum dipacu sekencang itu, jadi guncangannya juga ini terasa empuk banget dan enak banget sih. Walaupun memang di kursi saya ini agak kurang nyaman karena tidak dapat footrest, maklum ya, di kursi paling depan. Dan saya tuh paling suka ya kalau naik kereta ke Bandung atau dari Bandung tuh menikmati pemandangan di luar kereta itu benar-benar wah banget teman-teman. Pemandangannya gokil dan jalurnya juga benar-benar salah satu yang terbaik di Indonesia menurut saya teman-teman. Tapi ya agak ekstrim juga sih memang karena kita melewati lembah terus melewati bukit. Jadi agak ngeri-ngeri sedap juga. Itu tadi kita sudah melintasi stasiun Nagrek teman-teman, dan di stasiun Nagrek kita menyilang kereta api Cikuray dari Garut tujuan akhir Pasar Senen. Jadi stasiun Nagrek ini merupakan stasiun tertinggi yang masih aktif di Indonesia teman-teman. Ketinggiannya adalah 848 meter di atas permukaan laut. Buset, tinggi banget ya teman-teman ya, hampir 1000 loh, 200 lagi 1000. Mantep stasiun Nagrek. Pembacaan teks proklamasi dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Karena ini keberangkatannya tanggal 17 Agustus, jadi tadi kita di dalam kabin sudah mengheningkan cipta, terus mendengarkan teks proklamasi dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai perayaan HUT RI ke-77. Ini rasanya hikmat banget sih. Ini pertama kali saya ngerasain upacara di atas kereta, jadi rasanya tuh wah,
asli ini kesan yang sangat wah banget, sangat amazing banget dan sangat membekas banget asli. Perjalanan kereta api Argo Wilis saat ini sudah tiba di stasiun Cipendei awal 4 menit. Harusnya tiba di sini pukul 9:57 dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 10:07. Jadi berhenti di sini bisa 13 menit teman-teman. Normalnya sih berhenti di sini 10 menit ya. Fakta menarik nih teman-teman. Stasiun Cipendei ini merupakan satu-satunya pemberhentian dari kereta api Argo Wilis yang paling lama. Bisa sampai 10 menit. Karena di sini akan dilakukan pengecekan rem. Biasanya kalau kereta-kereta unggulan itu berhentinya hanya maksimal 5 menit ya, lama-lamanya paling 2 menit, 3 menit. Kalau di Cipendei ini kereta api Argo Wilis bisa berhenti sampai 10 menit. Dan seperti yang kita tahu ya, stasiun Cipendei ini merupakan stasiun sakti teman-teman. Ini Argo Wilis yang kastanya di bawah Argo Bromo Anggrek aja berhenti di sini lama banget 10 menit teman-teman. Jadi ini merupakan stasiun yang benar-benar sakti karena ya itu. Semua kereta berhenti di sini dan wajib hukumnya karena akan dilakukan pengecekan rem. Kenapa akan dilakukan pengecekan rem? Karena mulai dari sini, trek yang menuju ke arah timur atau menuju ke arah barat itu semuanya melewati turunan teman-teman. Jadi di stasiun ini kereta harus dipastikan remnya itu dalam kondisi yang prima dan tidak ada masalah. Jadi biar aman. Karena berhentinya masih lama teman-teman, sekarang pukul 10 lewat. Bukan lewat sih, kurang 3 menit. Jadi saya mau beli sesuatu dulu. Bisa keluar dulu teman-teman untuk membeli sesuatu atau jajanan. Ayah kopi bu? Enggak, kopi non. Kopi ya baik Indo Cafe. Sabar bu? 5.000. Sakit baik cukup. Tambahan deh bu, tambahan deh. Saya tek deh. Punten ibu. Siap. Yes. Atur nih bu. Sudah dapat kopi. Ini kebetulan di stasiun Cipendei itu hawanya dingin banget. Jadi saya mau nyari-nyari yang anget-anget. Alhamdulillah dapat kopi dan ya mari menghangatkan tubuh. Nah, Pak Masinisnya juga kelihatan habis beli sesuatu tuh. Dan kru-kru kereta juga terlihat di sebelah sana ada warung lagi jajan-jajan dulu. Pak KP-nya juga, Pak kondekturnya lagi jajan-jajan juga di sana. Jadi berhenti di sini lama banget teman-teman. Satu-satunya pemberhentian kereta api Argo Wilis yang paling lama. Stasiunnya kecil, nggak gede, cuman berhentinya paling lama. Yogyakarta Solo Balapan setahu saya berhentinya hanya 3 menit. Di sini bisa 10 menit lebih. Mantap jiwa. Oke, kereta api Argo Wilis sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Cipendei tepat pukul 10:07. Tadi sebenarnya setelah dari stasiun Cipendei itu saya mau ke kereta makan sih, tapi tadi saya lihat kereta makannya penuh banget. Saya nggak sempat rekam kondisinya kayak gimana, soalnya crowded banget. Niat saya ke kereta makan itu sebenarnya saya mau mencicipi sei sapi sih dan mau melihat chefnya itu mengolah sei sapinya, memasak sei sapinya itu seperti apa, penasaran banget sih. Tapi tadi karena ya crowded banget jadi saya urungkan ya saya untuk makan di kereta makan. Akhirnya saya balik lagi ke kursi saya aja. Tapi kebetulan Mbak Praminya tadi ada yang keliling untuk menjajakan makanan dan kebetulan di rak yang dijajakannya itu ada menu sei sapi. Jadi saya ambil sei sapinya dari Mbak Prami yang keliling tadi. Harganya 50.000 teman-teman. Ini salah satu menu kereta paling mahal sih yang pernah saya beli. Tapi rasanya saya enak apa ya? Saya penasaran. Mari kita coba. 2 kali saya naik kereta unggulan yaitu kereta api Argo Dwi Pangga dan juga kereta api Taksaka. Menu live cooking yang saya coba adalah mie godok Jawa dan mie goreng Jawa. Kalau nasi goreng sih saya anggap itu rasanya mungkin nggak beda jauh kayak nasi goreng yang dijual di kereta lainnya ya. Tapi menu sei sapi ini, kenapa saya pilih menu ini? Karena menu ini hanya ada di kereta-kereta unggulan saja teman-teman, tidak ada di kereta-kereta lainnya. Ini saya udah unboxing, isiannya ada bayam dan juga sambal matahnya nih. Dan ini coklat-coklat ini adalah dagingnya, nasinya di paling bawah. Kalau wanginya sih ini menggugah selera sekali sih dan saya penasaran. Harga 50.000, saya enak apa sih rasanya? Oke, langsung aja yuk kita coba yuk. Dagingnya empuk teman-teman. Ya nggak empuk banget sih, agak sedikit berserat dagingnya, kerasa banget serat dagingnya. Tapi yang saya punya ini rasanya tuh benar-benar enak sih. Jujur dalam hidup saya ini baru pertama kali nyobain sei sapi dan sekalinya nyobain sei sapi di atas kereta teman-teman.
Ini wah pas ya, ternyata emang beneran enak. Ini saya coba sama nasinya ya. Parah. Kereta api emang nggak salah sih memasukkan menu sei sapi ini ke dalam menu live booking ya. Tapi kalau menurut saya sih harga 50.000 itu masih kemahalan ya. Walaupun makanannya seenak ini, tapi ya mungkin nilai jualnya adalah di makanannya yang lebih fresh ya, karena dimasak langsung di atas kereta oleh chef. Jadi ya enak aja sih, spesial rasanya. Ini ada sambal matahnya juga. Sebenarnya saya bukan pecinta pedas sih, kurang suka pedas, tapi ya saya mau nyicipin aja rasanya kayak gimana sambal matahnya. Yang pasti pedas, tapi biasanya kalau rasa pedas-pedas itu ada bedanya sedikit ya. Perpaduan yang nendang banget. Sambal matanya seger, enak, pedasnya dapet, bayamnya juga enak, terus dagingnya juga ini nggak begitu bau apa ya, bau amis gitu, kayak bau asap-asap gitu. Memang dimasak asap ya sei sapi itu, jadi dicampur sama nasinya, perpaduan yang endul. Ini benar-benar endul, enak banget sih. Ini sepertinya saya akan masukkan ke dalam list makanan favorit saya di atas kereta. Sayangnya hanya ada di kereta-kereta unggulan aja ya, nggak ada di kereta-kereta yang umumnya gitu, seperti kereta Fajar Utama, Lodaya, Mutiara Selatan, Malabar gitu nggak ada. Hanya ada di Argo Wilis, Argo Dwi Pangga, Argo Bromo Anggrek, Taksaka, sama Argo Lawu. Cuma ada di 5 kereta itu aja untuk menu sei sapi ini. Parah sih, mantap ini. Kalau di rating 1 sampai 10, saya akan kasih nilai makanan ini 9. Karena rasa dagingnya ini kerasa banget asapnya. Terus nggak bau amis juga, enak. Dagingnya juga empuk. Terus saya paling suka bayamnya ini loh. Bayamnya dia ternyata bukan bayam yang utuh, tapi dia udah dihancur-hancurin kayak gini loh teman-teman. Nah, ini nggak tahu ada olahan kayak gimana untuk selanjutnya, tapi bayamnya ini enak sih. Bayamnya tuh ada rasa-rasa asinnya, terus gurih. Ini yang bikin enak sih, yang bikin enak bayamnya. Sama sambal matahnya ini pedasnya nendang, parah sih pedasnya. Terus kerasa banget segernya, seger dari cabe, terus ada bawangnya juga, terus ya pokoknya umumnya sambal matah lah ya. Jadi ini perpaduan yang pas, ditambah dagingnya yang sedap banget ngolahnya. Chefnya juara sih ini ngolahnya, parah. Kereta api Argo Wilis sekarang sudah tiba di stasiun Tasikmalaya, dan yang saya perhatikan penumpang yang naik dan turun di sini banyak juga teman-teman. Terutama penumpang-penumpang yang dari Bandung itu lumayan juga ya turun di sini. Karena untuk perjalanan kereta api Argo Wilis dari Bandung sampai Tasik itu ada tarif khususnya teman-teman. Untuk daftar harga tarif khususnya rute Bandung Tasik saya akan cantumkan di bawah sini ya. Perjalanan saya naik kereta api Argo Wilis sekarang sudah tiba di stasiun Banjar, ujung timur dari daerah operasi 2 Bandung, teman-teman. Di sini tadi kereta api Argo Wilis tibanya awal 3 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 11:36. Stasiun Banjar ini selain letaknya berada di ujung timur Daop 2 Bandung, juga menjadi stasiun dengan ketinggian paling rendah di daerah operasi 2 Bandung, teman-teman. Ketinggiannya setahu saya hanya 32 meter di atas permukaan laut. Ini hampir setara stasiun-stasiun yang ada di daerah operasi 3 ya, wilayah barat ya, kayak di daerah Subang-Subang gitu, teman-teman. Perjalanan kereta
kereta api Argo Wilis sekarang sudah tiba di stasiun Kroya, stasiun yang paling besar yang ada di daerah operasi 5. Tiba di sini awal 3 menit teman-teman dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 12:42. Jadi ada waktu berhenti 6 menit untuk naik turun penumpang di stasiun Kroya. Dan kita bertemu dengan kereta api Kamandaka dari Semarang Tawang tujuan akhir Cilacap. Ini keretanya akan diberangkatkan kembali menuju tujuan akhirnya stasiun Cilacap. Dan ternyata kita nggak hanya bertemu dengan kereta api Kamandaka aja, di jalur 4 ini ada kereta api Bengawan tujuan akhir Purwosari dari Jakarta Pasar Senen. Setahu saya sih nanti kereta api Bengawan ini akan disusul juga oleh Argo Wilis. Oke teman-teman, kereta api Argo Wilis sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya dan saya nggak nyangka ternyata saya satu kereta sama rombongan tim Persib teman-teman. Tujuannya untuk rombongan tim Persib ini ke Yogyakarta karena tanggal 19-nya mau main lawan PSS Sleman. Dan tadi saya sempat ke belakang, kebetulan gerbongnya berada di gerbong 7 untuk rombongannya dan saya di gerbong 6. Udah coba ke belakang untuk minta foto bareng dengan beberapa pemain. Saya senang banget sih akhirnya bisa satu kereta dengan klub kebanggaan saya. Asli. Ini kurang spesial apa lagi ya? Upacara di atas kereta, satu kereta dengan rombongan tim Persib. Masya Allah, ini saya speechless banget sih. Saya senang banget perjalanan kali ini naik Argo Wilisnya. Parah. Selamat datang di kota Yogyakarta. Saat ini perjalanan kereta api Argo Wilis sudah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Kalau nggak salah tadi awal 3 ya. Dan kalau udah awal 3 kayak gini berhentinya bakal lebih lama, sekitar 6 menitan. Soalnya berhenti normalnya di sini sekitar 3 menit aja teman-teman. Ini setiap saya naik kereta lewat Yogyakarta tuh gila sih. Pertukaran penumpangnya itu selalu banyak teman-teman. Banyak yang turun, banyak pula yang naik. Ini saya lihat ini penumpang yang naik luar biasa banyak dan juga penumpang yang turun juga ini luar biasa banyak juga teman-teman. Ini gila sih. Ini persiapan teman-teman, rombongan dari Persib Bandung juga sudah turun di sini, sedang mengecek kembali barang-barangnya di atas kereta teman-teman. Wah asli ini mimpi apa ya, bisa satu kereta dengan tim official Persib Bandung. Wow. Ini ada yang aneh sepertinya teman-teman. Ini harusnya kereta api Argo Wilis sudah berangkat pukul 14:21 tadi. Tapi sekarang pukul 14:29 ini belum berangkat. Ada apa ya? Bahkan ini udah ditempel sama Lodaya loh. Lodaya yang seharusnya masuk di jalur 3 setelah kereta api Argo Wilis ini berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta. Ini malah dimasukin di jalur 5. Ada apa ini kereta api Argo Wilis yang saya naiki ini? Sudah diberangkatkan kembali, persiapan pukul 14:31. Saya mau ke kereta makan teman-teman, mau cari sesuatu. Cuanki yang rasa keju aja? Iya, siap. Iya. Bentar ya. Satu ya? Sama fruity.
Sekarang kereta api Argo Wilisnya sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Tugu Yogyakarta, sekitar lambat 10 menit sih. Ini lumayan banget sih terlambatnya, saya juga nggak tahu kenapa, apakah ada masalah dalam lokomotifnya atau enggak. Padahal tadi ketika berhenti di beberapa stasiun setelah berangkat dari Bandung tuh awal-awal terus teman-teman, dan rata-rata awalnya tuh 3 menit terus. Sekarang terlambat, ya nggak tahu ya ini bisa ngejar atau enggak ke depannya. Dan untuk ganjel-ganjel makan siang kali ini saya beli Xiaomi teman-teman, karena saya penasaran ini rasanya seperti apa sih. Kalau kata Mas Irja dan kata Mas Sultan ini rasanya enak banget teman-teman. Bahkan Mas Irja sampai melabelinya ini micin ultimate. Berarti micinnya banyak banget ya, berarti bumbunya enak banget nih. Oke, mari kita coba ya. Oke, ini dia teman-teman Xiaomi yang saya pesan untuk makan siang kali ini. Ini ada serbuk cabenya. Dan ini sepertinya bumbu untuk Xiaomi-nya nih, untuk cuankinya. Saya pesannya ini yang rasa keju. Ini bumbu kejunya sepertinya nih. Dan juga ini ada, ini apa ya? Ini kayak apa sih ini? Pangsit atau bukan? Kalau pangsit bukan sih, tapi kayak crispy-crispy gitu. Oke, saya nggak tahu apaan. Kita langsung buka aja yuk. Wow. Ini cuankinya, ada bihunnya juga, berkuah tentunya, dan ini kelihatannya enak banget teman-teman. Ini dari wanginya aja udah aduhai ini wanginya. Belum lagi nanti ditambahin bumbu yang kayak gini, mungkin akan lebih enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Parah, enak parah sih. Mas Irja dan Mas Sultan nggak salah. Cuanki ininya nih kenyal banget, chewy banget, gurih banget. Belum lagi ini bumbu kejunya tuh yang sampai batuk. Belum lagi ini bumbu kejunya tuh yang berasa kayak bumbu banget, enak banget, nggak pelit bumbunya. Terus, wah pokoknya ini kayak rasa banget lah. Asinnya ada dari kejunya, terus pedas-pedasnya juga dari serbuk cabenya juga ada. So ini enak banget teman-teman, parah. Harganya 20.000. Worth it sih, worth it parah dengan rasanya yang luar biasa ini. Wow, setahu saya menu Xiaomi ini tuh belum banyak ya. Awalnya sih hanya ada di kereta-kereta dari Bandung aja. Cuman yang saya tahu makin kesini tuh makin banyak sih kereta-kereta yang menjajakan Xiaomi di atas keretanya. Setahu saya sih ada di kereta api Gaya Baru Malam Selatan juga, terus kereta api Jayakarta, kereta api Purwojaya kalau nggak salah itu udah mulai ada juga. Tapi belum semua kereta ya, semoga sih ini menunya ada di semua kereta, biar kalau kita naik kereta tuh ada pilihan menu yang benar-benar recommended, worth it banget, harga 20.000, murah banget, dan rasanya ini enak banget teman-teman. Oke, bertambah lagi satu menu makanan di atas kereta yang saya favoritkan. Tadi sudah cicipin sei sapi, kali ini saya mencicipi Xiaomi yang ini benar-benar luar biasa, bumbunya enak banget. Terus bola-bola ininya tuh kerasa chewy banget di kunyahnya, kenyal banget, gurih-gurih, nyoy lah rasanya. Pokoknya enak banget lah ini Xiaomi. Recommended banget kalian kalau misalkan nemu menu ini di kereta yang sedang kalian naiki, kalian wajib beli, wajib cobain. Alhamdulillah beres makan Xiaomi-nya, rasanya sangat memuaskan sekali, begitupun dengan harganya cuma 20.000 aja. Menurut saya sih worth it banget ya dengan rasanya yang seenak ini. Dan kereta api Argo Wilisnya juga sekarang sudah berlari meninggalkan stasiun Solo Balapan, tadi sudah melintas langsung di stasiun Palur, dan saya melihat ada KRL teman-teman di stasiun Palur.
Yang saya dengar-dengar sih katanya dalam waktu dekat ini KRL akan beroperasi sampai Palur ya. Apakah hari ini tanggal 17 sudah beroperasi? Saya nggak tahu ya. Tapi kalau udah beroperasi saya pengen nyobain sih naik kereta KRL sampai Palur. Dan ini kereta api Argo Wilis-nya yang saya rasakan sudah dipacu dengan kecepatan tinggi lagi. Ini kerasa ngebut banget teman-teman. Kerasa dari goncangannya ini lebih berguncang dan ini kelihatannya juga langsung digeber lagi, dan di lintas ini setahu saya udah bisa 120 teman-teman. Maksudnya sudah diizinkan ya untuk kereta-kereta unggulan berlari sekencang 120 km per jam. Menemukan teman baru lagi. Siapa namanya? Daviano. Ya, naik dari Jogja ya. Nah, ini saya dikasih tahu masnya ini bahwa di TV restorasi sini itu sedang menyiarkan live cam dari lokomotifnya teman-teman. Wah, ini keren sih. Saya baru tahu ini. Ini adalah tampilan live cam dari lokomotif CC 20698 yang berdinas kereta api Argo Wilis. Tampak depannya seperti ini teman-teman, dan di bawahnya itu running text yang berjalannya itu ada info kecepatannya juga saat ini 119,58 km per jam. Lokasi saat ini Wali Kukun. Wah, parah. Ini gokil sih. Ini parah sih. Jadi ini benar-benar informasi yang aktual. Jadi para penumpang yang sedang makan di sini apabila melihat ke TV itu bisa tahu posisinya di mana, kecepatannya berapa keretanya. Gokil sih ini. Gokil. Ini saya masih emes banget sama yang di belakang teman-teman. Itu yang di belakang yang ada di TV itu masih menampilkan tampilan live cam dari kamera lokomotifnya teman-teman yang berada di depan. Jadi kita bisa tahu tampak depan dari perjalanan saat ini itu seperti apa. Walaupun yang saya perhatikan ini kameranya yang ditampilkan di tayangan televisi itu masih agak delay ya dengan kejadian aktual dari perjalanannya saat ini. Tapi menurut saya sih udah oke sih. Dan yang saya dapat infonya ini masih trial teman-teman, dan semoga ini trialnya membuahkan hasil yang bagus dan semoga terus berlangsung, terus ada fitur ini jadi penumpang bisa tahu teman-teman kondisi perjalanan kereta di depan itu ada apa dan seperti apa. Jadi enak lah, kita tuh bisa tenang gitu. Belum lagi di bawahnya itu ada informasi kecepatannya berapa dan posisi keretanya ada di mana. Ini keren banget sih. Sekarang perjalanan kereta api Argo Wilis sudah tiba di stasiun Madiun on time teman-teman. Asli aku bener-bener nggak nyangka sih. Tadi berangkat Yogyakarta tuh kita lambat 10 menit, tapi tiba di Madiun bisa on time. Gokil, ini Raja Selatan menolak terlambat ini. Di kereta makannya Argo Wilis juga ada musolanya teman-teman. Dimensinya lebih luas, ini bisa muat untuk 2 orang. Dan juga di sini disediakan sendalnya juga untuk wudhu. Tapi yang tersedia sendalnya hanya 1 pasang ya. Nah, setelah saya dibuat emes sama tampilan tampak depan dari perjalanannya ini, live cam dari lokomotifnya ya. Sekarang saya udah kembali ke tempat duduk saya. Kita lihat-lihat dulu yuk fasilitas yang ada di kereta api Argo Wilis. Dari tadi saya belum kasih tunjuk ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Yang pertama yang akan saya tunjukkan adalah kursinya ini. Di dalamnya ada meja lipatnya. Nih. Terus ini ada tombol recliningnya untuk mengatur sandaran kursi sesuai kenyamanan. Dan saya saat ini duduk di kursi yang paling depan. Ruang kakinya lega banget teman-teman, tapi resikonya untuk kursi yang paling depan itu tidak mendapat footrest ya. Tapi menurut saya sih ini ruang depan ini udah longgar banget sih, jadi enak lah. Terus ada fasilitas meja kecil untuk menaruh botol dan gelas. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Ada gantungan kecil untuk menggantung jaket atau tas kecil. Di sini ada monitor televisi untuk hiburan. Terus juga di depan sini ada hand sanitizer. Di atasnya ada panel pits untuk informasi suhunya. Ini suhu di kabin 24 derajat Celcius. Cukup dingin teman-teman. Di situ ada CCTV untuk keamanan. Rak bagasinya model segini. Bisa dilihat ya, kira-kira dimensinya segitulah. Untuk koper besar, saya rasa masih bisa tertata rapi di atas, cuman agak ngepas ya. Untuk single seat di ujung nomor 1 dan nomor 13 itu tidak mendapat tirai teman-teman. Jadi kacanya hanya dilapisi kaca film. Menurut saya ini kaca filmnya cukup gelap teman-teman. Dan juga di atasnya ini ada lampu baca.
Oke, menyala. Yang ininya gimana? Oke, menyala juga. Ada toiletnya juga teman-teman di kereta api ini, dan toiletnya sudah dipisah untuk pria dan wanita ya. Nah, ini saya berada di dalam toilet kereta api Argo Wilis. Kurang lebih seperti ini penampakannya teman-teman. Dimensinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Masih ada banyak ruang untuk bisa bergerak, dan klosetnya ini model kloset duduk, ada shower bilasnya. Di sini ada handrailnya. Untuk membilas klosetnya berada di dalam sini nih. Nyempil. Dan ini wastafelnya, ada kerannya juga, tempat sabun, dan cermin pastinya. Ada gantungannya juga nih. Nah, untuk menguncinya ada dua teman-teman. Pintunya ini pintu model lipat ya. Jadi pertama kalian kunci yang ini dulu, baru kalian putar yang ini gitu. Jadi kuncinya ada dua teman-teman. Mohon diperhatikan ya. Tadi begitu berangkat Mbak Pramenya membagikan health ticket. Ini isinya masker jenis KN95 dan juga ada tisu basahnya. Gambar lokomotif Puong teman-teman. Ini kemasannya lebih ekonomis dan kecil banget, jadi nggak makan banyak kantong di tas ya. Saya suka nih kemasan health ticket yang kayak gini. Perjalanan saya naik kereta api Argo Wilis saat ini sudah tiba di stasiun Kertosono awal 3 menit teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 16:57. Jadi di sini berhentinya ada sekitar 5 menit untuk naik turun penumpang. Untuk kalian yang tinggal di sekitaran Nganjuk, apabila ingin naik kereta api Argo Wilis, aksesnya di stasiun Kertosono ini teman-teman. Karena untuk di stasiun Nganjuk, kereta api Argo Wilis ini tidak berhenti. Dan seperti yang saya pernah bilang di video-video sebelumnya ya, ketika naik kereta api ke arah timur dan melewati stasiun Kertosono, jadi stasiun Kertosono ini adalah percabangan teman-teman. Apabila keretanya dari arah barat mengambil jalur ke kiri, itu ke arah Surabaya. Dan apabila ke kanan itu ke arah Blitar sampai dengan Malang. Dan tentunya kereta api Argo Wilis ini akan mengambil jalur ke kiri selepas dari Kertosono ini untuk tujuan akhirnya ke stasiun Surabaya Gubeng. Oke, ini dia teman-teman peta pemberhentian dari kereta api Argo Wilis. Tadi kita start dari Bandung, terus dari Bandung kita berhenti di Cipendei, lanjut ke Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, dan kita sudah berangkat dari stasiun Kertosono. Setelah dari Kertosono, keretanya akan berhenti di Jombang, Mojokerto, lalu berakhir di stasiun Surabaya Gubeng. Cukup banyak memang daripada kereta-kereta yang lainnya, tapi kalau jalur selatan ini memang daerah padat ya teman-teman. Jadi untuk pemberhentiannya masih cukup banyak. Ya walaupun ini juga kereta ini hitungannya udah cepat teman-teman. Buktinya dari Bandung menuju Surabaya estimasinya hanya 10 jam kurang 5 menit saja. Ini gokil sih. Nah, ini dia teman-teman trademark dari kereta api Argo Wilis. F ini menandakan bahwa kereta api Argo Wilis ini sudah bisa dipacu maksimal kecepatannya 120 km per jam. 44 ini adalah berat maksimal atau berat isi dari kereta ini maksimal 44 ton. 10 ini menandakan bahwa kereta ini menggunakan bogi jenis K10. Jadi alasan kereta api Argo Wilis sudah bisa dipacu 120 km per jam, dia sudah memiliki tanda ini teman-teman. Mantap jiwa. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Argo Wilis ini semakin ke timur semakin gelap, dan kereta api Argo Wilis juga sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Mojokerto. Dan setelah ini kereta api Argo Wilis akan langsung berhenti di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Surabaya. Jadi saya langsung aja tarik kesimpulan dari perjalanan kali ini ya. Intinya perjalanan saya naik kereta api Argo Wilis kali ini benar-benar full senyum teman-teman. Pertama, saya bisa menikmati kereta api Argo Wilis ini dengan hanya membayar 170.000 saja untuk promo kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kedua, saya bisa menikmati upacara di atas kereta walaupun memang prosesinya hanya mengheningkan cipta, mendengarkan teks proklamasi dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi suasana hikmatnya itu dapat banget teman-teman. Ketiga, secara kebetulan dan tidak sengaja saya bisa merasakan satu kereta dengan rombongan tim Persib, tim kebanggaan saya teman-teman. Walaupun hanya mendapat beberapa foto dari salah satu atau dua pemain saja, tapi saya senang banget bisa ketemu rombongan tim Persib dalam perjalanan teman-teman. Dan yang keempat, ada fitur baru live cam yang menampilkan tampak depan dari perjalanan kereta ini di lokomotifnya. Menurut saya itu fitur yang benar-benar keren banget, dan semoga sih tidak hanya ditampilkan di TV kereta makan saja ya, semoga bisa ditampilkan di TV kabin penumpang di tiap gerbongnya gitu. Dan yang kelima, ini keretanya banter banget teman-teman. Sebagai bukti keberangkatan dari stasiun
stasiun Tugu Yogyakarta tadi lambat 10 menit, tapi ketika tiba di stasiun Madiun itu bisa tepat waktu teman-teman, bisa mengejar keterlambatan 10 menit tersebut. Ini menurut saya mantep banget teman-teman, mantep banget asli. Saya membayangkan ini akan tiba di stasiun Surabaya Gubengnya apakah awal atau tepat waktu, kita lihat aja nanti. Tapi yang pasti ini kereta api Argo Wilis ini super ngebut teman-teman. Ini baru namanya kereta cepat Bandung Surabaya adalah milik kereta api Argo Wilis ini. Walaupun dia bukan kereta nomor 1, tapi dia adalah raja dari jalur selatan ini teman-teman. Untuk armada keretanya sendiri standar ya, karena ini menggunakan armada jenis stainless steel. Untuk guncangan dan suspensinya sih cukup baik, enak juga. Terus untuk kedapannya tidak bising, tidak kedap juga, standar sih. Dan untuk kursinya ini menurut saya masih cukup nyaman dan udah cukup nyaman juga, walaupun saya rasakan untuk kursi kereta ini tuh cukup keras ya. So, karena kereta api Argo Wilis akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhirnya, jadi saya harus mempersiapkan barang-barang saya dulu, memeriksa kembali agar tidak ada yang ketinggalan di atas kereta, karena nanti kalau ketinggalan di atas kereta itu bakal repot banget teman-teman. Oke, sesaat lagi kereta api Argo Wilis akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng, dan saya ucapkan selamat datang di kota Surabaya. Udah mau nyampe stasiun Surabaya Gubeng dan udah ada pengumuman disertai lagu sambutan Surabaya Oh Surabaya. Ini benar-benar syahdu banget teman-teman. Apalagi lagu Surabaya Oh Surabaya itu kan isinya tentang perjuangan masa kemerdekaan ya. Pas banget dengan tema perjalanan kali ini 17 Agustus, Hari Kemerdekaan, lagunya Surabaya Oh Surabaya. Syahdu banget. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya tiba dengan selamat di stasiun Surabaya Gubeng. Awal 5 menit ini perjalanan yang sungguh luar biasa teman-teman. Full senyum, dapat tiket promo 170.000, bisa menjalani upacara kemerdekaan Republik Indonesia di atas kereta dengan hikmat, bertemu dengan skuad Persib secara kebetulan, dan juga banyak hal-hal menarik lainnya yang terjadi selama perjalanan ini. Menurut saya perjalanan yang sangat asik dan luar biasa. So, terima kasih untuk seluruh kru kereta api Argo Wilis, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton dan menemani trip saya dari Bandung sampai tiba di stasiun Surabaya Gubeng ini. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Dan saya ucapkan selamat malam dari kota Surabaya di stasiun Surabaya Gubeng. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah!